Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. La haula wala quwata illa billahil aliyyil azim amma ba'du. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala sehingga pada hari ini kita masih dapat melakukan kuliah online dengan tanpa suatu halangan. Selanjutnya, sholawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada Nabi Agung, Nabi Muhammad SAW yang selalu kita nantikan syafaatnya di yaumil kiamah nanti. Amin ya robbal alamin. Baik, perkenalkan kami dari kelompok 6 akan mempresentasikan makalah dengan judul Penggunaan Peralatan Laboratorium Biologi dan Kimia, Mikroskop, Alat Peraga Biologi, Bahan Kimia, alat berbahan dasar kaca, dan lain-lain. Sebelumnya, perkenalkan anggota dari kelompok 6. Yang pertama yaitu Saudari Dina Saadatul Muna dengan NIM 2318173, kemudian Lutfia Rahmasari dengan NIM 2318174, yang ketiga ada Afina Izunada dengan NIM 2318183, kemudian ada Nur Hidayah dengan NIM 2318185, dan yang terakhir Nur Anisah dengan NIM 2318186. Baik, selanjutnya pemateri yang pertama yaitu Saudari Dina Saadatul Muna akan memaparkan poin yang pertama. Kepada Saudari Dina Saadatul Muna kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Langsung saja ke poin pertama. Laboratorium biologi dan kimia itu adalah suatu bangunan yang di dalamnya dilengkapi dengan peralatan dan bahan-bahan kimia untuk kepentingan pelaksanaan eksperimen. Nah, yang dimaksud dari pemeliharaan atau perawatan alat-alat itu adalah yang pertama untuk menyimpan pada tempat yang aman, kemudian peralatan termasuk menjaga kebersihan, penyusunan, penyimpanan alat-alat yang berbentuk set, dan menghindari pengaruh luar lingkungan terhadap alat. Penggunaan dan perawatan mikroskop itu, mikroskop berasal dari bahasa Yunani yaitu mikron yang artinya kecil dan skropos yang artinya melihat atau tujuan. Jadi dapat dikatakan bahwa mikroskop itu adalah alat untuk melihat objek yang terlalu kecil untuk dilihat dengan mata telanjang. Kemudian cara menggunakan mikroskop. Yang pertama itu mencari bidang penglihatan. Yang kedua, mencari bayangan sediaan. Di situ sudah dijelaskan. Kemudian pemeliharaan mikroskop. Pemeliharaan mikroskop itu yang pertama harus disimpan di tempat sejuk, kering, bebas debu dan bebas dari uap asam dan basa. Kemudian bagian mikroskop non-optik terbuat dari logam atau plastik dapat dibersihkan dengan menggunakan kain flanel. Kemudian lensa-lensa mikroskop itu dibersihkan dengan menggunakan tisu lensa yang diberi alkohol 70%. Kemudian sebelum menyimpan mikroskop sebaiknya dibersihkan dulu mikroskop tersebut, terutama harus hapus semua minyak yang ada di permukaan lensa. Kemudian sebelum menyimpan mikroskop, meja mikroskop itu diatur lagi dan lensa objektif dijauhkan dari meja preparat dengan memutar alat pergerakannya ke posisi semula. Kemudian poin selanjutnya yaitu penggunaan dan pemeliharaan alat peraga biologi. Nah, alat peraga biologi itu mempunyai tujuan untuk memberikan wujud yang real terhadap bahan yang dibicarakan dan yang dibicarakan dalam materi pembelajaran. Nah, alat peraga ini ada banyak modelnya. Yang pertama itu torso manusia,
kemudian peraga biologi jantung manusia, dan ada model kerangka peraga untuk kerangka tulang gitu. Untuk pemeliharaan alat peraga biologi sebagai berikut. Yang pertama, alat peraga harus dikembalikan sesuai dengan tempat semula agar nantinya mudah untuk dicari. Kemudian yang B, menjauhkan dari sumber api dan panas. Kemudian yang C terakhir, disimpan pada tempat yang aman dan mudah dijangkau. Baik, poin selanjutnya akan disampaikan oleh Saudari Lutfia Rahmasari. Penggunaan dan perawatan preparat. Preparat merupakan kepingan kaca berisi objek yang akan diamati dan dipasang pada meja mikroskop. Preparat berfungsi sebagai wadah untuk menaruh bagian atau sel makhluk hidup yang tidak dapat terlihat oleh mata. Objek yang akan diamati tersebut biasanya berukuran kecil atau berupa potongan kecil atau sayatan suatu makhluk hidup. Nah, cara merawat preparat antara lain, yang pertama, menyimpan preparat di tempat yang bersih dan bebas debu, karena jika berdebu akan mengganggu proses pengamatan. Yang kedua, mengambil preparat dari mikroskop dengan cara yang benar, yaitu dengan menaikkan tubus terlebih dahulu dengan memutar pengatur kasar, kemudian membuka penjepit dan mengambil preparat dari meja mikroskop. Yang ketiga, memegang preparat dengan cara yang benar agar kaca dari preparat tetap bersih. Kemudian yang terakhir, sifat preparat mudah pecah sehingga harus dijaga dari benturan. Setelah dipakai, harus dibersihkan, kemudian disimpan dalam kotak khusus yang kering. Poin selanjutnya akan disampaikan oleh Afina Izunada. Selanjutnya ada penggunaan dan perawatan bahan kimia. Sebelum menggunakan bahan kimia, harus diketahui terlebih dahulu informasi bahayanya, baik dari segi kebakaran, kesehatan, reaktivitas, keracunan, korosif tumpahan, dan peledakan, serta cara-cara pencegahan dan penanggulangannya. Perencanaan dan penerapan K3L harus dilakukan dengan sebaik-baiknya pada setiap pekerjaan penggunaan bahan kimia berbahaya. Dalam perawatan bahan kimia, yang pertama ada bahan beracun. Cara penyimpanannya yang pertama, ruangan dingin dan berventilasi. 2. Jauh dari bahaya kebakaran. 3. Dipisahkan dari bahan-bahan yang mungkin bereaksi. 4. Kran dari saluran gas harus tetap dalam keadaan tertutup rapat jika tidak sedang dipergunakan. 5. Disediakan alat pelindung diri, pakaian kerja, masker, dan sarung tangan. Yang kedua, ada bahan korosif. Syarat penyimpanannya yang pertama, ruangan dingin dan berventilasi. 2. Wadah tertutup dan beretiket. 3. Dipisahkan dari zat-zat beracun. Dan yang ketiga, ada bahan mudah meledak. Syarat penyimpanannya yang pertama, ruangan dingin dan berventilasi. 2. Jauhkan dari panas dan api. 3. Hindarkan dari gesekan atau tumbuhan mekanis. Yang keempat, bahan oksidator. Syarat penyimpanannya yang pertama, temperatur ruangan dingin dan berventilasi. 2. Jauhkan dari sumber api dan panas, termasuk loncatan api listrik dan bara perokok. Dan yang ketiga, jauhkan dari bahan-bahan cairan mudah terbakar atau reduktor. Yang keempat, ada bahan reaktif terhadap air. Syarat penyimpanannya yang pertama, ada temperatur ruangan dingin, kering, dan berventilasi, jauh dari sumber nyala api atau panas, bangunan kedap air, dan disediakan pemadam kebakaran tanpa air. Yang selanjutnya ada bahan reaktif terhadap asam ruangan dingin dan berventilasi. Syarat penyimpanannya yang pertama, jauhkan dari sumber api panas dan asam. Yang kedua, ruangan penyimpanan perlu didesain agar tidak memungkinkan terbentuk kantong-kantong hidrogen. Baik, poin selanjutnya akan disampaikan oleh Saudari Nur Hidayah, yaitu saya sendiri.
Penggunaan dan perawatan alat laboratorium berbahan dasar kaca. Berikut ini saya akan menyebutkan macam-macam alat laboratorium yang berbahan dasar kaca. Yang pertama ada gelas ukur, selanjutnya ada gelas kimia atau beker glass, yang ketiga ada pipet tetes, yang keempat ada labu Erlenmeyer, selanjutnya ada labu reaksi, kemudian ada gelas arloji, ada cawan Petri, dan terakhir ada kaca objek. Kemudian bagaimana caranya merawat alat-alat laboratorium yang berbahan dasar kaca tersebut? Jadi, agar alat-alat ini siap pakai, alat harus dalam keadaan yang bersih. Untuk mendapatkan alat kaca atau gelas yang bersih, maka diperlukan perawatan yang teratur, yang meliputi pengecekan, penyimpanan yang teratur dan benar, juga pencucian dan pengeringan alat tersebut. Oleh karena itu, cucilah segera setelah alat tersebut digunakan. Alat-alat kaca yang tidak terlalu kotor dapat dibersihkan dengan pencucian biasa, yaitu dengan cara menggunakan air dan sedikit deterjen. Poin yang terakhir akan disampaikan oleh Saudari Nur Anisah. Poin selanjutnya yaitu penggunaan dan perawatan alat lab berbahan dasar keramik. Terdapat beberapa peralatan yang terbuat dari keramik, antara lain yang pertama yaitu crucible. Crucible berguna untuk menyaring zat cair yang kotor. Yang kedua yaitu lumpang dan alu. Berguna untuk menghaluskan zat padat yang berukuran besar atau bongkah menjadi berukuran serbuk. Yang ketiga yaitu cawan penguap. Berguna untuk wadah zat-zat yang akan dihilangkan kandungan airnya di dalam oven. Yang keempat yaitu pelet tetes. Berguna untuk wadah zat cair yang akan dianalisa dalam jumlah sedikit. Misalnya, untuk analisa sifat asam dan basa yang zat cair menggunakan indikator asam basa. Perawatan alat lab berbahan dasar keramik. Setelah penggunaan peralatan selesai, hendaknya langsung dibersihkan dengan pembersih, sabun atau deterjen yang biasa digunakan dengan air. Peralatan harus dikeringkan dan disimpan dalam kondisi yang tidak memungkinkan terjadinya kerusakan pada peralatan lainnya. Selalu rajin di dalam membersihkannya, supaya terhindar dari kotoran yang dapat merusak, misalnya debu dan uap air. Alhamdulillahirrahmanirrahim, pemaparan materi kali ini telah selesai. Kurang lebihnya kami dari kelompok 6 memohon maaf atas segala kekurangan dalam penyampaian materi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.